Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Tuhan, tuntun kami. Perkataan-Mu kekuatan, perkataan-Mu kehidupan bagi setiap kami. Biar kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami menerima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan perkataan-Mu itu bertumbuh terus dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, jangan menjadi hamba uang. Sama-sama katakan dengan saya, jangan menjadi hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Garis bawahi kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah di sini bicara tentang saudara dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan sampai saudara punya, tetapi saudara menggerutu, saudara marah-marah, saudara rasanya nggak puas dengan kepemilikan saudara. Kayaknya kalau nggak banyak nggak puas, kalau nggak memiliki banyak rasanya nggak cukup. Padahal rasa cukup itu penting buat setiap kita. Rasa cukup itu penting buat saudara dan saya. Ketika setiap kita memiliki rasa cukup, di mana setiap kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, dan setiap kita mengelolanya dengan baik. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengar janjinya Tuhan. Pegang perkataannya Tuhan, di mana sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita. Karena banyak setiap kita merasa Tuhan nggak menolong kita. Tuhan gak berpihak kepada setiap kita. Kita gak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Makanya kita mengejar uang. Bahkan kita mengejarnya dengan cara tidak halal. Karena kita merasa tidak cukup. Aduh, kita harus punya banyak. Lihat orang lain dong. Orang lain bisa punya banyak. Orang lain bisa seneng-seneng. Orang lain bisa happy dengan banyak. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu porsi yang tepat buat saudara dan saya. Jangan lihat berkat orang lain dan banding-bandingkan dengan berkat setiap kita. Setiap kita punya porsi masing-masing, dan Tuhan tahu porsi yang tepat buat setiap kita. Mungkin hari ini kita belum dikasih banyak, tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur mungkin dengan yang sedikit. Karena saya percaya kalau kita mengucap syukur dengan sedikit, kita pasti akan dengan setia kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Karena kita merasa cukup. Karena orang yang memiliki rasa cukup, orang yang bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia nggak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia nggak akan pernah membanding-bandingkan berkatnya dengan berkat orang lain. Karena Tuhan tahu porsi yang tepat. Ketika kita dipercayakan Tuhan apapun, dan kita mengucap syukur, di mana setiap kita menggunakan setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita dengan sukacita, dan kita berkata, Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih aku pekerjaan, Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih gaji aku sekian, Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih aku keluarga. Di mana kita mengucap syukur dengan apa yang ada, dan kita merasa apa? Cukup. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dengan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita.
Tuhan akan menuntun setiap kita. Tuhan tahu saudara dan saya mau bayar rumah. Tuhan tahu saudara dan saya mau bayar uang sekolah. Tuhan tahu saudara dan saya ada keperluan-keperluan yang harus saudara bayar dengan uang. Tapi bukan saudara mengejar uang dan menjadi hamba uang, dan pada akhirnya sudah menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan uang. Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Tuhan tahu keperluan saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita yang mencukupi segala keperluan kita. Menurut siapa? Menurut Tuhan, bukan menurut versi kita. Karena kita maunya banyak, kita maunya semau-maunya kita, suka-sukanya kita, ya Pak ya. Kita maunya kan pokoknya semua gue. Tapi Tuhan tahu yang cukup buat setiap kita, di mana seharusnya kita memiliki rasa cukup. Jangan menjadi hamba uang sehingga kita tergila-gila mengejar uang. Kita mengerjakan apa saja untuk kita mengejar yang namanya uang, padahal kita sudah hidup di luar kebenaran. Lebih baik kita tetap di dalam kebenaran. Kita hidup jujur, walaupun hari ini masih ada sedikit, dan kita bisa mengucap syukur. Kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan. Saya percaya Tuhan tahu kok. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan setiap kita. Dia akan menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia akan menolong saudara dan saya. Pegang janjinya, pegang perkataannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Makanya firman Tuhan jelas banget buat setiap kita. Jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Pegang perkataannya Tuhan, sehingga setiap kita memiliki rasa syukur dengan apa yang kita punya. Kita happy dengan apa yang kita punya, karena kita berjalan dengan sukacita Tuhan. Dalam kehidupan jangan sampai kita masih punya uang nih kadangkala, tapi karena uangnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita rasanya kekurangan terus. Ya Pak ya, kita rasanya aduh kayaknya kau tinggal sedikit ya uangnya, asal nggak enak deh, aduh rasanya nggak cukup deh, aduh kita harus gini nih, kita harus gimana caranya nih. Akhirnya kita hidup di luar kebenaran, dan kita akan menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan uang. Jangan salah pengejaran setiap kita. Jangan menjadi hamba uang dan kita diperalat oleh uang. Seharusnya uang menjadi hamba setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan setiap kita menjadi hamba uang. Yuk, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada setiap kita. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini tangan setiap kita, belajar untuk setiap kita mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, dan aku mau mengerjakan apa yang di tanganku ini dengan setia. Tuhan lihat kok, mata Tuhan melihat setiap kita orang-orang yang setia. Ketika kita dipercayakan sedikit, ketika kita dipercayakan kecil, dan kita melakukannya dengan setia, firman Tuhan katakan, orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka dengar baik-baik, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Kalau setiap kita bisa dipercaya. Sekali lagi, kalau setiap kita setia dengan yang kecil, setia dengan perkara-perkara yang seperti nggak kelihatan sama orang, mungkin rasanya nggak dianggap sama orang, kita punya gaji sedikit tapi kita mengerjakannya, kita kelola dengan baik, kita bisa nabung, kita mengerjakan segala sesuatu dengan benar, maka saya percaya apa yang kita kelola dengan baik, apa yang kita sungguh-sungguh buat dengan benar, maka Tuhan yang akan menuntun langkah setiap kita, dan Tuhan yang akan menolong setiap kita dan tidak akan pernah membiarkan setiap kita. Kalau hari ini ada sahabat-sahabatku, ada teman-temanku yang saat ini mungkin berkata, aku nggak cukup, aku nggak puas dengan ini semua. Yuk, hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan ini, biar setiap kita sadar
bahwa sesungguhnya apa yang ada di tangan saudara dan saya. Belajarlah untuk kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Belajar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan mencukupkan segala keperluan setiap kita. Yang penting hati kita benar, yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Mata kita tetap terarah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Firman Tuhan jelas katakan, sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan setiap kita, karena Tuhan tahu setiap kita. Kita anak-anaknya, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia buat anak-anak yang setia, anak-anak yang berharap, anak-anak yang selalu mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Aku mengucap syukur buat firman-Mu yang menegur setiap kami. Sungguh ya Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan kami nggak bersyukur dengan apa yang kami punya, kami membanding-bandingkan apa yang kami punya dengan orang lain, Tuhan ampuni kami. Biar kami bersyukur dan kami merasa cukup dengan apa yang kami punya Tuhan, dimana kami mengelola dengan baik apa yang kami punya, apa yang Tuhan percayakan. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami kalau kami nggak mengelola dengan baik Tuhan. Melalui perenungan hari ini kami diingatkan, kami disadarkan untuk kami sungguh-sungguh belajar tidak menjadi hamba uang, sehingga kami keluar dari kebenaran-Mu Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh mengejar yang namanya perkenanan Tuhan, memiliki hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Yesus, dan mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Karena saya percaya Tuhan yang akan menolong setiap kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami untuk berjalan dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kalau ada teman-temanku saat ini yang menonton tayangan ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, aku berdoa Tuhan masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.